Shalom, damai di hati. Salam jumpa lagi di channel YouTube saya, Pendeta Heni Momongan. Salam sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua. Saudaraku, sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang merupakan bahan perenungan Gemim pada tanggal 14 sampai 20 Agustus tahun 2022, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami agungkan dan kami muliakan, kami sungguh bersyukur buat anugerah-Mu di hidup kami. Di saat yang baik ini kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Berilah kami hikmat dan kuasa Roh Kudus-Mu mengerti dan memahami kehendak-Mu, dan mampukanlah kami untuk menghidupi firman Tuhan ini di dalam perjalanan kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sambut firman-Mu. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bacaan yang akan kita renungkan yaitu dalam kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai ayat 11. Di bawah judul kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka pembebasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan luda yang menjadi bagianmu. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upamu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema renungan kita saat ini, gereja sebagai pemberita kebebasan. Saudara, didera dengan berbagai kepahitan, kesulitan yang begitu menekan, beratnya beban pergumulan tentu dapat membuat orang kehilangan sukacita, hilang harapan dan semangat yang patah. Hidup terasa hambar, tidak berdaya, dan kehilangan daya karya dan juang. Apa yang dilakukan seakan tidak berarti dan tidak bermakna lagi. Inilah situasi keterpurukan yang bila berlangsung dalam waktu yang lama akan mematikan harapan.
Tentunya tidak ada dari kita yang ingin berada dalam situasi demikian. Hidup dalam ketiadaan harapan akan membuat orang sulit untuk melangkah maju dan melihat setitik harapan yang membawa pada kebaikan. Pembebasan atau kemerdekaan merupakan hak setiap orang atau bangsa. Ketika bangsa Israel dalam penindasan, penganiayaan, dalam kondisi putus asa, Nabi Yesaya dipanggil, diutus, dan diurapi Tuhan. Dikatakan di ayat yang pertama, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Arti nama Yesaya sendiri adalah Tuhan menyelamatkan. Yesaya dipanggil untuk apa? Tentunya untuk menyampaikan kabar baik, kabar sukacita kepada orang-orang sengsara, merawat orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan atau orang-orang tertindas. Yesaya menubuatkan adanya pemulihan dan kabar baik, keselamatan, memberitakan tahun rahmat Tuhan, disebut juga tahun Yobel atau tahun penghapusan hutang. Tahun di mana para budak dibebaskan, orang-orang tawanan mendapat kembali kemerdekaan, dan juga disebut tahun Sabat atau tahun kepedulian. Mereka yang mengalami penderitaan namun tetap setia dan taat kepada Tuhan, mereka akan dipulihkan oleh Tuhan. Serta hari pembalasan Tuhan, yaitu bagi mereka yang menentang ketetapan Tuhan, tetapi kabar baik untuk menghibur bagi mereka yang berkabung. Bahwa kehidupan bangsa Israel akan berubah total. Tuhan akan mengaruniakan kepada mereka sukacita melimpah ganti duka cita. Nyanyian pujian ganti semangat yang pudar. Mereka akan disebut pohon terbantin kebenaran. Pohon terbantin ini merupakan salah satu pohon besar berdaun lebat yang tumbuh di padang gurun. Pohon terbantin ini dikenal kekuatannya karena akarnya menjulur sampai kedalaman 45 sampai 65 meter ke dalam, mencari sumber mata air untuk bertumbuh. Sehingga pohon terbantin ini tetap kuat bertahan sekalipun di musim kering. Daunnya tetap lebat menjadi tempat berteduh dan beristirahat. Demikianlah gambaran dari keadaan bangsa Israel setelah dipulihkan. Mereka akan kembali menjadi bangsa yang kuat, diberkati dan menjadi berkat karena mereka kembali kepada kebenaran. Namun tujuan dari pemulihan itu adalah untuk memperlihatkan keagungan Tuhan, supaya nama Tuhan dipuji dan ditinggikan. Dan kemudian mereka akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah. Artinya umat Tuhan yang dipulihkan akan menjadi pemberita pembebasan, mengabdikan diri kepada Tuhan, menyuarakan dan memberitakan kebenaran dan keadilan Allah. Inilah misi Allah bagi dunia, membawa pembebasan dan keselamatan. Nah, saudaraku, apa pesan dari berita ini bagi kita semua? Hal yang pertama, Allah adalah setia terhadap janjinya. Kalau manusia sering sekali ingkar janji, bahkan terkadang tidak menepati janji. Tetapi janji Tuhan bukan sekedar janji, karena kalau Tuhan berjanji, Dia punya banyak cara untuk menepati janjinya. Hal yang kedua, masa lalu, pengalaman pahit yang mungkin pernah kita alami akan menjadi pelajaran berharga serta memberi makna iman dalam setiap peristiwa hidup yang kita jalani. Yang terpenting di sini adalah sejauh mana kita bangkit dari keterpurukan itu, menatap ke depan, membangun visi kehidupan yang Tuhan taruhkan dalam tujuan hidup kita. Berlama-lama menengok masa lalu sangatlah tidak bijaksana. Saatnya kita bangkit dari kesulitan dan memandang kepada Tuhan yang membawa harapan baru, pemulihan dan keselamatan. Hal yang ketiga, Tuhan sumber pengharapan, yang mengenakan pakaian keselamatan, jubah kebenaran, memakaikan perhiasan. Allah selalu merancangkan kebaikan bagi kita, bukan rancangan kecelakaan.
Dengan pengharapan maka kita mampu untuk menjalani hari esok dengan segala tantangan dan peluang. Karena itu kita harus optimis, harus memiliki semangat baru menatap ke depan hari esok yang lebih baik dan menjemput berkat dengan sukacita abadi. Selanjutnya, sebagai gereja yang adalah persekutuan orang-orang percaya, kita semua, saya dan Bapak Ibu saudara-saudara, menjadi tanggung jawab iman kita untuk meneruskan kabar baik, kabar sukacita ini, memberi semangat dan kekuatan dorongan iman kepada mereka yang masih terbelenggu dalam ketiadaan harapan dengan berbagai pergumulan dan persoalan hidup, sakit penyakit, kesusahan ekonomi dalam keluarga, masalah pekerjaan, masalah tempat tinggal, masalah rumah tangga, kegagalan dalam rencana dan lain sebagainya, untuk kembali bangkit dari keterpurukan, supaya jangan berputus asa, jangan menyerah, yakin dan percaya Tuhan akan selalu menolong dan memulihkan keadaan kita menjadi lebih baik. Dia sang juru selamat yang memberikan jaminan keselamatan. Gereja sebagai pemberita kebebasan, artinya membawa kabar bahagia. Itulah tugas panggilan gereja dalam rangka misi Allah, Missio Dei. Sebagai gereja kita adalah alat Tuhan untuk menghadirkan kasih, keadilan, kebenaran, damai sejahtera, menguatkan yang lemah, menopang yang kehilangan semangat, menolong mereka yang dalam penderitaan, saling menaruh kepedulian, atau turut sepenanggungan dalam mengatasi kesusahan dan kesengsaraan. Sebagaimana filosofi Samratulangi, Sito Timoutu Mouto, artinya manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain. Artinya kita saling membebaskan dari kesulitan, kita saling menguatkan, kita saling menghidupkan satu dengan yang lain. Dengan demikian, misi Allah tergenapi sehingga kita dapat bersukacita di dalam Allah, menyaksikan kebesaran kuasa Tuhan, bahwa Tuhan sungguh baik dan kesetiaannya tetap untuk selama-lamanya bagi orang yang mengasihi dan yang berharap kepadanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan dan Allah kami, Bapa yang setia menyatakan janji-Mu. Pakailah kami gereja-Mu untuk terus menyaksikan tentang kebesaran kuasa Tuhan di dalam kehidupan di dunia ini. Dan Tuhan Allah yang akan senantiasa memperlengkapi kami dengan hikmat-Mu, agar kami benar-benar menjadi alat saksi Kristus yang hidup dimanapun Engkau mengutus kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.